Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan, serta nikmat lain yang begitu banyak, termasuk kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali kajian kita tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Katsir, di mana pada pertemuan terakhir kemarin kita masih membahas tentang tata cara bacaan Imam Ibnu Katsir apabila ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata. Ya. Ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda. Maka di sini yang perlu kita pahami, ya mungkin bisa kita hafalkan rumusnya. Kita melihat harokat hamzah itu tersebut, ya. Harokatnya apakah sama, ya, ataukah berbeda? Sama ini misalnya seperti fathah ketemu dan fathah, ya. Ja'a ala Fir'aun, ya misalnya, ya. Kasroh ketemu dan kasroh. Haula'i in kuntum. Ula'i in kuntum. Ya. Atau domah ketemu domah. Auliya'u ula'ik. Ini kalau harokatnya sama, ya. Kalau harokatnya berbeda, ya misalnya seperti yasha'u inna, ya. Yasha'u inna. Nah, andaikan harokatnya sama, maka bacaan antara dua perawi Imam Ibnu Katsir, yaitu Imam Al-Bazi dan Kumbul, ini malah berbeda, ya. Malah berbeda cara bacaan. Kalau harokatnya sama. Tetapi kalau harokatnya berbeda seperti misalnya hamzah pertama itu fathah, yang kedua domah, ya. Atau hamzah pertamanya fathah, yang keduanya kasroh, ya. Hamzah pertamanya domah, keduanya fathah, dan seterusnya. Ada lima keadaan, ya. Nah, di sini Oh, bacaan sayang. Imam Ibnu Katsir dengan bacaan Imam Ibnu Katsir dengan maksudnya perawinya, ya, antara Al-Bazi dan Kumbul itu tidak ada perbedaan. Ketika harokatnya kasroh, ketika harokatnya berbeda, malah bacaannya antara Imam Al-Bazi dengan Kumbul itu sama. Ya. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan yang bagaimana apabila kedua harokat hamzah tersebut sama. Ya. Dimulai dengan apabila kedua hamzah tersebut fathah. Ya. Kita mulai aja dulu. Apabila kedua hamzah tersebut harokatnya fathah, maka di sini Imam Al-Bazi cara membacanya adalah dengan membuang hamzah pertama, ya, membuang hamzah pertama. Adapun hamzah yang kedua dibiarkan, ya, jadi dibaca seperti biasa dengan tahqiq. Ya, contoh, jaa ahadun, ya, jaa ahad, ya, jaa ahad. Ini kan ada dua hamzah, ya, ada dua hamzah yang bertemu nih, ya. Ya.
Semuanya sama-sama fathah. Maka di sini Imam Al-Bazzi itu menghapus atau menghilangkan hamzah yang pertama ini yang berwarna merah. Ini dibuang. Ya, dihapus sehingga ya dia dibaca ja'ahad. Ya, ini boleh dibaca dengan memanjangkan eh, memanjangkan mad jaiz ya, atau ini dibaca dua harokat ya, karena aslinya kan ja'a itu ya, aslinya ja'a ya. Tapi kemudian dihapus ya, yang hamzahnya dibuang sehingga dibaca pendek ja'ahad. Atau boleh juga dengan tetap menganggap bahwa itu pada asalnya itu ada huruf hamzah sehingga dibaca tetap seperti biasa mad wajib ja'ahad. Keduanya boleh, tapi yang lebih diutamakan adalah yang dibaca pendek ya. Ini karena yang dibuang kan hamzah pertama ya. Yang dibuang itu hamzah yang pertama. Sedangkan yang membuat dia itu menjadi mad wajib kan hamzah yang pertama. Setelah hamzah yang pertama hilang, tentunya sudah tidak ada mad wajib lagi ya. Ja'ahad. Jadi bacanya gitu. Ja'ahad. Hilang. Ya, gampang ya, Al-Bazi ya. Ya, di sini disebutkan tentang perbedaan para ulama tentang bacaan eh, mat tadi itu ya. Ada yang membaca dengan bacaan pendek, ja'ahad, atau dibaca dengan tawasud atau empat harokat, ja'ahad. Maka di sini dikatakan yang lebih diutamakan adalah yang dibaca pendek. Ya, ya. Baik. Bagaimana kalau seandainya hamzahnya hamzahnya apa? Kedua harokatnya itu domah. Ya, harokat keduanya domah. Di sini cuma satu aja di dalam Al-Quran. Ya, contohnya cuma satu aja di dalam surat Al-Ahqaf ya. Auliya'u ulaik. Ya. Maka di sini Imam Al-Bazi ya mentasilkan hamzah yang pertama ya. Yang pertama yang ditasilkan dibaca tasil, artinya dibaca antara hamzah dengan huruf mad. Karena huruf hamzahnya ini berharokat doma, huruf mad yang sesuai adalah wawu ya. Jadi dia dibaca antara u dengan wu ya. Antara u dengan wu. Aulia ula aulia ulaik ya. Aulia aulia ulaik. Ini pun juga untuk yang matnya itu bisa dibaca dua harokat. Aulia aulia ulaik ya. Atau dibaca empat harokat. Aulia ulaik. Akan tetapi yang lebih lebih utama ya adalah dia dibaca empat harokat ya. Karena di sini di hamzanya itu sebetulnya masih ada ya, cuma hamzanya berubah. Hamzah pertamanya itu masih ada, berbeda dengan yang tadi fathah ya. Kalau yang fathah itu dia hamzanya benar-benar dibuang, dibuang. Kalau ini yang ditasilkan, ini hamzah pertama itu kan ditasilkan. Sebetulnya dia masih ada hamzah, sehingga em, dia berlaku mad wajib ya, dibaca empat harokat. Makanya yang lebih diutamakan adalah dibaca dengan empat harokat untuk yang tashil. Auliyau ulaik. Auliyau. Ya, seperti itu. Auliyau ulaik. Ya. Kalau bacaan kita, Hafiz kan dia membaca hamzahnya itu dibaca jelas ya. Dibaca dengan sesuai makhrajnya. Auliyau ulaik. Jadi kita dua kali mengucapkan huruf hamzah.
Auliya'u ulaik. Ya. Kalau Imam Al-Bazi tidak. Ya. Imam Al-Bazi di sini mentasilkan hamzah yang pertama. Auliya'u ulaik. Auliya'u ulaik. Ya. Jadi dia tidak baca auliya'u ya. Tidak dibaca auliya'u, tapi dibacanya auliya'u, auliya'u. Ya. Bisa dipahami? Apa bisa merasakan perbedaannya sampai di sini? Ya, sekali lagi Ustadz, aulia ulak gitu. Auliya'u, auliya'u. Ini memang bagusnya dia kita offline ya, maksudnya biar lebih jelas gitu ya. Kalau online kadang suaranya kurang jelas. Auliya'u, ya. Itu kalau yang tasil ya. Kalau yang tahqiq auliya'u ya. Auliya'u ya. Kita membaca dengan jelas hamzahnya. Tapi yang tasil dia dibaca tengah-tengah antara hamzah dengan huruf mad wawu ya. Wawu huruf mad. Auliya'u ya. Auliya'u ulaik. Adapun yang kedua dibaca seperti biasa ya. Ya, yang diperhatikan adalah hamzah yang pertama saja ya untuk Al-Bazi. Ya, mungkin untuk mengingatnya karena Al-Bazi itu dia perawi pertama ya dari Imam Ibnu Katsir, maka ketika ada dua hamzah ini yang diperhatikan adalah yang hamzah yang pertama ya. Hamzah yang keduanya tidak diapa-apain ya, dibiarkan di sini. Untuk yang doma cuma satu aja dalam Al-Qur'an ya, tidak ada yang lain. Cuma ini aja di surat Al-Qaf. Nah, yang banyak nanti ini yang apa yang fathah sama kasroh ya. Ya, sampai sini paham yang kalau ini dua hamzah, yang untuk yang fathah gampang ya. Kalau apabila ada fathah ketemu fathah, maka Imam Al-Bazi itu dengan bacaannya dengan membuang hamzah pertama. Ya. Contohnya jaa ahadun ya, jaa ahad. Dia bacanya jaa ahad gitu. Jaa ahad. Dibuang yang pertama. Ini kalau fathah ketemu fathah. Nah, kalau doma ketemu doma, maka yang ini tidak dibuang, ya tetap ada, tidak dibuang, hanya dibaca tashil gitu aja. Hamzah pertamanya dibaca tashil. Auliyau ulaik, auliyau ulaik. Hamzah yang kedua tetap seperti biasa. Ya. Kalau bacaan kita hafaz kan ya, dibaca dengan jelas ya hamzahnya. Auliyau ulaik. Ini hafaz. Kalau Al-Bazi Auliyau ulaik. Perbedaannya tipis mungkin ya. Ya. Ini kalau harokatnya dhamma. Harokatnya kasroh juga sama sebetulnya. Ya. Harokatnya kasroh dengan kasroh, maka Imam Al-Bazi ada membaca hamzah pertama itu dengan cara ditashilkan. Ya, contohnya di sini ya. Minas samai inna. Ya. Minas samai inna. Ada dua hamzah bertemu. Ya. Keduanya dalam kata yang berbeda. Maka di sini Imam Al-Bazi adalah dengan membaca hamzah pertama itu dengan tashil. Ya, jadi dibacanya minas samai inna. Minas samai inna. Minas samai inna. Ya, itu seperti itu. Kalau Imam Hafiz kan dibacanya minas samai inna. Minas samai inna. Ya. Ya, sebetulnya kalau kita bisa apa ya mencermati ya bacaan tasil ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan bacaan Imam Hafiz ya karena Imam Hafiz dia membaca hamzah ini dibaca dua kali ya diulang dua kali minas sama inna ya minas sama inna dua kali dia baca
Sementara untuk Imam Al-Bazi hanya sekali aja dibaca yang terakhir. Adapun yang keduanya itu dia setengah-setengah dibacanya. Minas samai inna, ya. Minas samai inna haulai in kuntum. Haulai in kuntum. Seperti itu. Baik. Namun di sini ada keunikan ya di dalam ada lafadz unik ya, di mana di sini Imam Al-Bazi ada tiga cara membacanya. Itu ada di surat Yusuf ayat ke-53 ya. La ammarotum bisu'i illa. Ya, ini kan juga ada dua hamzah bertemu ya. Bisu'i illa. Namun di sini Imam Al-Bazi ada tiga cara dalam membacanya. Seperti biasa ya. Yang pertama adalah membaca dengan tashil ya. Dengan cara mentashilkan hamzah pertamanya. Kemudian huruf sebelum hamzah ini yaitu huruf mad as-su itu dibaca 4 harokat ya. Bisu'i illa. Bisu'i illa. Ya. Atau ini cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan membaca huruf mat sebelum hamzah itu dibaca 2 harokat. Bisu'i illa. Bisu'i illa. Dan cara yang ketiga, yang cara baru ya, adalah dengan mengidghamkan hamzah. Ya. Hamzah pertama itu dia diubah menjadi wawu. Ya. Pertama diganti dengan wawu, kemudian wawunya diidghamkan ke wawu berikutnya ya. Ya. Jadi bacanya bisuwi illa ya. Bisuwi illa. Ya, ini tiga-tiganya boleh. Ya, ada 3 wajah di sini, 3 cara membacanya. Bisu pertama bisuwi illa ya. Yang kedua bisuwi illa. Yang pertama dan kedua bedanya cuma ini aja. Yang pertama itu dia dipanjangin sedikit. Bisuwi illa. Nah, dipanjangin 4 harokat ya. Bisuwi illa. Kalau yang kedua dipendekin. Qasar. Dibaca 2 harokat. Bisuwi illa. Sementara yang ketiga ya dengan cara idgham mengganti huruf hamzah itu dengan wawu dan diidghamkan. Bisuwi illa. Ya, demikian tentang cara bacaan Al-Bazi ya, Imam Al-Bazi ketika ada 2 hamzah yang bertemu dalam 2 kata ya. Jadi ada 3 macam ya bentuknya, fathah dengan fathah, dhamma dengan dhamma, kasroh dengan kasroh ya. Yang dhamma dengan dhamma cuma satu aja dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahqaf ya, auliya'u ulaik. Yang banyak memang fathah dengan kasroh ketemu kasroh ya. Apabila hamzahnya itu harokatnya fathah, maka caranya bagaimana? Imam Al-Bazi Dihilangkan hamzanya di bahasa pendek. ya, dihilangkan hamzah pertamanya ya. Ya, sehingga dibaca bisa ini bacaannya bisa 2 ja'ahad atau ja'ahad. Ja'a ala Fir'aun misalnya ya. Ja'a ala Fir'aun. Ini memang bagusnya kita praktekkan dengan dilihat di contoh ya di dalam Al-Qur'an. Nah, sebentar. Kita belajar Al-Bazi dulu ya. Karena sebagai roy pertama. Kalau fathah ketemu fathah, Al-Bazi dengan menghilangkan hamzah pertama. Kalau selain fathah, selain fathah adalah dengan mentasilkan hamzah yang
pertama ya, mentasilkan hamzah yang pertama ya. Ini di surat Al-Baqarah nanti ada ya. Contohnya di surat Al-Baqarah. Di sini ya. Ayat ke-31 ya. Bisa kelihatan ya. Ini yang saya garis bawah ya. Ini ada dua hamzah kan ya bertemu ya. Dua hamzah bertemu dalam dua kata berbeda ya. Kata yang pertama ada pada kata haulai. Kata yang kedua itu di kata in. Ya, ini dua kata. Haulai sama in. Ini yang bertemu sama-sama apa? Kasroh ya. Maka kaidahnya untuk al-bazi ya hamzah yang pertama itu ditashilkan. Ya, dibaca tasil itu artinya dia tidak dibaca hamzah beneran, tapi setengah-setengah ya, setengah hamzah. Separuh gitu ya. Haulai in kuntum ya. Haulai in kuntum shadiqin. Ya, itu bacanya demikian. Hanya saja di sini Imam Al-Bazi ya, ini di sini ada dua wajah caranya. Yang untuk la-nya itu dibaca apakah dia dibaca 4 ya. Ini kan mat wajib ya. Yang la gitu ya. Setelah dia ditasilkan, apakah dia tetap dibaca 4 atau dibaca 2? Maka yang lebih tepat ini dibaca tetap dibaca 4 ya. Walaupun boleh juga dibaca dengan 2 boleh ya, ada dua wajah. Tapi yang lebih muqaddam adalah yang dibaca 4. Haulai in haulai in kuntum shadiqin. Atau boleh juga dengan dibaca 2 harokat. Haulai in kuntum shadiqin. Haulai ya. Haulai in kuntum shadiqin. Kalau bacaan Hafiz kan dia hamzahnya dibaca jelas ya. Haulai in kuntum shadiqin ya. Haulai in kuntum. Ini kalau bacaan Hafiz. Kalau Al-Bazi haulai in. Haulai in kuntum shadiqin. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang tata cara bacaan Al-Bazi untuk kumpul nanti ya. Barangkali besok insya Allah jika tidak ada halangan. Sekarang Al-Bazi dulu dipahami. Pelan-pelan ya. Coba untuk yang Al-Bazi kita lihat di sini di surat, contohnya di surat An-Nisa ya. Gimana contohnya? Misalnya ada apa? Hamzah, dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda ya. Hmm. Nah, di sini ketemu ya. Ja'a sama ahadun ya. Ini kan fathah ketemu fathah ya. Fathah ketemu fathah. Maka di sini bacaan Al-Bazi dengan membuang
Jadi di sini ya, di ayat yang ke berapa? 43 ya. Ini contoh dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda ya, di mana kedua hamzah tersebut berharokat fathah, sama-sama fathah. Maka di sini bacaan Imam Al-Bazi adalah dengan cara menghilangkan hamzah pertama ya. Dibacanya ja'ahad ya. Ja'ahad ya. Jadi lebih mudah dibandingkan hafaz sebetulnya. Ya, karena kalau Imam Hafaz dia harus membaca hamzah dua kali ya. Ja'ahad ya. Dan keduanya harus dibaca dengan jelas ya, tahqiq. Ja'ahad. Kalau Al-Bazi lebih mudah ya, karena dia menghilangkan hamzah pertama. Ya, karena bacaannya kalau ada dua hamzah itu bertemu dia dipermudah cara bacanya. Cara mempermudahnya itu dengan cara dihilangkan atau dibaca tengah-tengah. Ya, dibaca tengah-tengah. Tengah-tengah antara hamzah dengan huruf mad. Itu aja caranya. Kalau dia itu dihilangkan, maka dia dibaca tengah-tengah. Nah, itu cara memudahkan cara bacaan hamzah. Di sini Imam Al-Bazi adalah dengan cara menghilangkan hamzah pertama ya. Ja'ahad seperti itu. Tapi ini hanya berlaku untuk kalau harokatnya fathah aja. Adapun yang harokatnya dhamma, dan itu cuma satu aja di dalam Al-Qur'an ya, tidak akan dijumpai di tempat lain, cuma tidak ada yang kedua gitu maksudnya, yaitu di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Ya. Auliya'u ulaik ya. Surat Zukhruf. Lewat ya. Nah, surat Al-Ahqaf. Ya. Hmm. Ayat yang ke 32 ya. Ini di sini ya. Ini pun juga kalau mau disambung ya. Karena sebenarnya ini boleh-boleh wakaf aja. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ seperti itu ya. Jadi dengan cara memudahkan bacaan hamzah yang pertama ini dibaca hamzahnya itu dibaca antara hamzah dengan huruf mad. Auliyau ya, auliyau, auliyau ulaik. Kalau bacaan hafaz kan dia dibaca dengan jelas. Auliyau ulaik ya. Kalau Al-Bazi auliyau ulaik seperti itu. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini tentang bagaimana cara Imam Al-Bazi, perawi pertama dari Ibnu Katsir, membaca dua hamzah dalam dua kata yang berbeda. Dan insya Allah besok pagi insya Allah kita akan lanjutkan ke cara bacaan perawi yang kedua dari Imam Ibnu Katsir, yaitu Imam Kumbul. Ya, karena ini Imam Kumbul dia lebih rumit lagi nanti. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Tidak masalah gitu, jangan takut ya. Insya Allah mudah. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada kayaknya clear nah, insya Allah. Waduh, Jelas? insya Allah jelas. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Amin.